Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'inda al-malikil 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وعاثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة. نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء. يا من ذكره شفاء وطاعته دواء، ارحم من رأس ماله الرجاء. يا سميع الدعاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral haba'ibil kiram, ma'asyiral ulama al-a'izza, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita, wabil khusus Rais Majlis hadir bersama-sama kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Saleh Al-Habib Abu Bakar bin Taufik bin Syahab Mata'alallah biduna hayatihina, guru kita bersama Khalifah Majlis Ta'lim Darul Mustafa Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas Mata'alallah biduna hayatih. Hadir bersama kita Al-Habib Rahman Al-Jufri Al-Habib Alwi bin Muhsin Al-Attas dan para habaib lain yang kami mohon maaf tak seperti satu persatu namanya Ustaz Zainal, Pak Yaki, para asatid dan jamaah, khususnya Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang sudah dengan keringanan langkahnya, keluangan waktunya, ketulusan niatnya hadir bersama-sama dalam rangka Majelis Ta'lim, Majelis Zikir bulanan di setiap malam ke-16 dari setiap puasa Ayyamul Bid. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas marhum dan juga Habib Abdul Qadir bin Muhammad Habib Muhammad Abdul Qadir Al-Attas membina di majelis. Mudah-mudahan almarhum semuanya, orang tua kita, guru-guru kita diampuni, dirahmati, diangkat derajatnya, diluaskan alam kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, dijadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Begitu pula termasuk salah satu daripada majelis ini hadirin dibina enggak bukan jalan untuk meningkatkan mutu keimanan ketakwaan kita dan membekali ilmu-ilmu kita semakin hari semakin bertambah. Inilah yang diharap daripada pengurus daripada Majelis Ta'lim Darul Mustafa. Mudah-mudahan niat kita semua yang hadir, apa yang telah kita baca dari rangkaian tasbih, tahlil, tahmid, asmaul husna dan juga doa birrul walidain yang sudah disampaikan buat para tua-tua kita, mudah-mudahan yang sudah wafat, yang masih hidup, semua niat hajatnya makbulah indallah wa mabrurun hadi. Sedikit hadirin dalam mengisi keluangan waktu di mana kita hadir di majelis seperti ini, wabil khusus di acara bulan zikir ini,
Salah satunya yaitu banyak hikmah yang kita bisa petik di dalamnya. Di antaranya ialah menjalin hubungan kita bainana wa bainallah, yakni hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, agar kita semuanya ini dari dosa-dosa kita sama Allah diampuni dosa kita, dan mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya kita selalu taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya fid din wa dunya wal akhirah. Kedua, dalam majelis ini kita menjalin hubungan kita dengan diri kita sendiri, karena kita ini hadirin nggak luput, setiap kita ini pasti ada kesalahan sama diri kita sendiri, kurangnya perhatian sama majelis taklim, kurangnya kita ini peduli dengan diri kita sendiri untuk membekali sebagai bekal nanti kalau kita ini pulang apa yang mesti kita bawa dari zikir-zikir, wirid-wirid salafun shalih yang begitu banyak. Apakah kita termasuk golongan sama mereka ataukah bukan? Ataukah kita ini termasuk orang-orang yang masih ada peduli sama mereka atau bukan? Nah, ini membekali diri kita sendiri, yang mana siapa orang yang perhatian dengan majelis-majelis seperti ini, dengan sendirinya dia akan nanti mengangkat derajatnya, akan mengampuni juga dosa-dosa dirinya sendiri yang kadang-kadang kurang percaya, kadang-kadang kurang yakin. Dan nanti kalau disiksa dirinya gak peduli, yang dia sendiri ngerasain adabnya, siksanya, naudzubillah. Dan ada lagi dalam majelis ini banyak hikmah yang kita bisa petik di dalamnya, yang menjalin hubungan kita sama manusia yang lain. Hubungan kita hablum minan nas. Kalau tadi ada hablum minallah, ada hablum min nafsi, ada lagi hablum minan nas. Ada hubungan kita sama Allah. Kita takut dosa-dosa kita. Dengan kumpulnya di sini kita nggak berbuat dosa, otomatis mudah-mudahan kumpul di sini mengangkat daripada ampunan dari mengangkat dari dosa-dosa kita, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalin hubungan kita sama manusia, pergaulan semakin baik. Manusia kalau diiringi dengan zikir, wirid, gak bakal ada kata-kata yang gak baik. Apalagi yang tadi didoain kedua orang tua lagi, birrul walidain, masya Allah. Itu antara manusia dengan ayah ibunya, luar biasa, gak boleh dilupain. Jasa yang amat besar. Makanya sampai dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wa liwalidain, hendaklah kau untuk bersyukur kepadaku dan berterima kasih sama kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan orang tua kita ya, yang sudah wafat diampuni, dirahmati, yang masih ada diberikan sehat afiat panjang umur, dan selalu diberikan oleh Allah kasih sayang dari kita semuanya, amin ya rabbal. Ada satu hadis hadirin yang berkenaan dengan tiga hal ini. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita. Yang ketiga, hubungan kita dengan manusia yang banyak. Allah nyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan dari dua sahabat Nabi besar Muhammad SAW, yang bernama Abu Dar dan Abi Abdurrahman. Wa an Abi Dar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Qala, dari dua sahabat ini yang namanya gelarnya Abu Dar, nama aslinya Jundub bin Junadah. Semoga keridhaan Allah mengalir keadaannya dan buat kita semuanya. Dan sahabat Nabi lagi yang gelarnya Abi Abdurrahman, nama aslinya adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini bukan main-main nanti. Dulu pernah dengar dari Nabi, dia bilang, "Pak ya Mu'adz ini anak kasih kausan." Pasien, Rasulullah datang. Bilang apa hari? Ya Mu'adz, dengerin ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Seandainya kau bisa ngajak satu orang aja hadir di majelis, atau orang bisa masuk Islam gara-gara kamu satu aja, gak usah banyak-banyak, satu aja mah. Kau bisa ngajak orang hadir di majelis atau menjadi orang dapat hidayah karena Allah itu yang perantara kamu yang ngajak tadi itu Mu'adz, pahalamu di sisi Allah khairul laka min humurin na'am, lebih baik dibanding kau dapat dunia sama isinya. Oh gitu Nabi, siap Nabi. Nabi lihat nanti apa yang saya perbuat. Nah, ini sahabat dulu ya. Kalau orang-orang di sini suruh nyari orang susah banget, ya kan? Disuruh ngajak orang malah dia nggak datang lagi. Kalau orang dulu disuruh ngajak, ngajak benar. Nabi nggak minta banyak-banyak, satu orang satu aja. Coba ini kalau seandainya hadis ini kita amalin, sekarang ini datang berapa di sekarang? Taruhlah sekarang ini ada 50 kali ya, lebih ya.
50 satu orang ngajak satu, besok jadi berapa? 50 satu orang satu, besoknya jadi besoknya lagi ngajak lagi satu orang satu, jadi berapa? 200. Makanya Islam sampai ke kampung Muara ini gara-gara apa? Misi-misinya Nabi. Ini kayak gini-gini, ini yang kayak gini-gini harus kita mesti ambil dari hadis Nabi. Nah, Nabi Mu'ad ajarin orang biar masuk Islam. Kalau enggak ajarin, sudah yang Islam jadi benar. Oh gitu ya Rasulullah, saya mau ngajak orang masuk. Itu berangkat ke negeri Yaman. Berangkat 10 orang. 10 orang berangkat. Ayo kita amalin Nabi ini. Anak mau nyenengin hatinya Nabi. Oh, mau nyenengin hatinya Nabi. Dalam rangka perjalanan dakwah di sana zaman dulu gak kayak sekarang. Masuk Islam orang udah Islam dimasukin Islam udah enak. Dulu orang makan orang, datang masuk dulu mau ditangkap mau segala macam. Kepung dia muter katanya. Tunggu dulu. Seandainya saya ngomong ada yang keliru, bunuh saya nggak apa-apa. Kalau saya ngomong ada yang keliru, ente bunuh anda sekarang. Tapi ini saya akan sampaikan sebagaimana apa yang disuruh sampaikan oleh nabinya, Nabi Rasulullah. Ente mau terima, harus nggak terima nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau nggak cocok ini bunuh anda sekarang. Padahal itu dia cuma minta pesan Nabi, kalau seandainya saya ada apa-apa, baca aja ayat Allah, ayat Al-Quran. Sudah, satu ayat dibacain. Ya. Dia baca di tengah-tengah orang, tunggu, kata raja, biarin, anggap, tunggu, suruh baca apa yang dia mau dibaca. Itu ribuan raja sudah mau bunuh dia nih. Dia mau baca satu ayat sama Pak. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Itu raja. Berhenti, cukup. Orang kayak gini nih nggak layak ditangkap. Orang kayak gini nih nggak layak dibunuh. Orang kayak gini nggak layak dimusuhi. Apalagi yang bawa tuh ayat tadi yang dibaca. Itu kebuka hatinya. Dia bilang laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah udah anugerahkan buat orang-orang mukmin. In ba'atha bihim rasulan. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, habis itu membersihkan hati-hati mereka yang tadinya kotor dibersihkan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diisi yang kotor tadi dengan kitab, Al-Qur'an, hadis. Wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun dulunya orang ini orang yang sudah berada dalam kesesatan yang nyata, dibersih. Gimana yang orang sudah hatinya mau bersih? Langsung kata dia terbuka hati semuanya. Kalau gitu sekarang hormati dia. Angkat dia sebagai tangan kanannya. Jadikan dia orang pengawal saya segala macam. Itu seketika itu hadirin yang masuk Islam sama Mu'ad balik ke Nabi 10.000 orang. 10.000 orang berangkat 10 pulang bawa 10.000. Kaget Pak. Itu dari Yaman sampai ke mana tadi Pak? Ke Madinah. Enggak berhenti lisannya ngomong apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha terus. Kaget Nabi ngomong apa ini? Dari kenceng-kenceng suara menggema. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Innal aku. Nabi bangun. Subhanallah Muhammad. Begitu sahabat lagi kumpul gini, Nabi bilang, "Qumu li sayyidikum." Bangun teh semuanya, hormati itu pemimpin ente sekarang. Kaget. Nabi sedikit Nabi Anda cuma bisa bawa orang 10.000. Bayangin itu sedikit dibilang 10.000. Mudah-mudahan di sini nanti bawa 10.000 amin. Tapi tempatnya nggak muat di sini. Jadi masalah ya, ini Habib Musin sudah siap mengikat 10 kali nikah. Tenang aja, tidak usah khawatir, ini Habib Musin dengan karomahnya, ya kan? Dan di sini hadirin ayat ini apa hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi dari dua-duanya, Mu'ad bin Jabal sama Abi Dzar Al-Ghifari. Nabi bilang apa? Qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tiga nasihat Nabi bilang apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi maknanya takutlah kamu sama Allah. Hubungkan dirimu sama Allah, hablum minallah, ya kan?
Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu supaya menjadi penghapus dari dosa-dosamu dulu yang kau berbuat dosa itu. Artinya hablun minan nas binafsi, hablun dirinya sendiri sama dirinya sendiri. Manusia berbuat dosa dihapus sama dirinya juga sendiri berbuat pahala. Ya kan? Ada lagi yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlakmu yang baik. Ini hablun minan nas. Jadi tiga-tiga ini hadir kalau kita terapkan, dia cukup yajma'u khairat dunya wa sa'adatal akhirah. Dia himpun dua kebaikan. Apa itu? Kebaikan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi cukup dunia akhirat dalam ini hadis. Hadis ini rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi bilang ini hadis sangat baik dan sahih, perawinya, sanadnya, matanya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, hubungan manusia sama Allah dijamin. Hubungan dia dengan dirinya sendiri, hubungan dia dengan manusia. Katanya ulama, kalau sudah dirinya sama Allah nggak ada dosa, hadirin, tenang dia. Begitu juga hubungan dia sama dirinya sendiri nggak ada dosa, nikmat. Hubungan dia sama manusia nggak ada dosa, udah nggak ada masalah, masuk surga bighairi hisab wala adab wala imtihan. Di tempat ini zikir, wirid, tasbih itu ngapus semua dosa-dosa kita. Makanya kata Nabi besar Muhammad SAW, kalau kita berbuat dosa iringi dengan perbuatan baik, untuk jadi penghapusnya. Ngaji zikir itu langkahnya kita ngapus dosa, ngangkat darajat. Begitu kumpulnya kita sama ulama habaib. Ini dengan pergaulan yang baik bisa jadikan apa hadirin ampunan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah SAW, aktsar ma yudkhilun nasal jannah. Yang paling banyak memasukkan manusia nanti ke surga itu cuma apa hadirin? Dua, taqwallah wa husnul khuluq. Bagusnya manusia hubungannya sama Allah dan bagusnya manusia hubungannya manusianya. Sama dirinya sendiri, kalau dia sudah baik pasti baik semua sama orang lain ya kan? Nah di sini katanya ulama, ittaqillah, takutlah sama Allah. Apa makna takwa itu? Takwa itu lughatan, dari segi bahasa takwa itu katanya ulama, ittikhadhu wiqayatin wa hadizin yamna'uka wa yahfazuka mimma takhafuhu minhu wa tahdharu. Menjaga kewaspadaan atau membuat satu rintangan antara dirinya dengan segala macam yang dia khawatiri, yang dia takuti, yang bisa menjaga, melindungi dirinya tadi. Itu namanya takwa dari segi bahasa. Ya sekarang ini di lubang, di depan ada lubang. Inti jaga diri ini gak sampai nyebur di situ. Itu namanya inti sudah takwa, menjaga diri dari segi luar. Tapi kalau dari segi takwa Allah, dari segi istilah takwa Allah, takwa kepada Allah itu apa? Ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina iqabihi ay wa bainallahi min iqabihi taqihi wiqayatan tahfazuhu wa tamna'hu. Seorang hamba harus menjaga, menjalin hubungan dia dengan Allah dari adabnya Allah. Dia jaga jangan sampai dirinya kena adabnya Allah. Yang bisa melindungi dirinya dari yang dia takuti dari adab tadi. Dan itu semuanya takwa itu enggak bakal terjadi hari la yakunu illa bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi. Kecuali kamu jalani semua perintahnya Allah, jauhi larangannya, bakal selamat dari adab-adabnya dan bakal dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Apa dimaksud haitsu ma kunta? Dimanapun kau berada, katanya ulama, ai haitsu ma kunta fi zamanin wa makanin. Dimanapun kau berada, di zaman kapan dan di tempat manapun. Jangan cuma di majlis Darul Mustafa aja jadi orang benar. Ya kan, nanti pulang dari sini harus benar juga jadi. Ya kan? Ini cuma kayak ngeces kita ini. Kalau sudah dites di sini, nah baterainya kuat kemana-mana. Ya kan? Jangan sampai lu masuk sini lagi dites kan. Maksudnya begini, kalau sudah lu ini kan lemah juga. Karena goda setan ngikut udah. Nah untuk bilang, ini manusia nggak pernah. Makanya dimanapun, di zaman apapun, jangan cuma di zaman corona doang. Kadang-kadang corona bikin takut manusia takut corona, bukan takut Allah. Takutnya sama Allah, corona takut kita. Jangan kita malah takut corona, akhirnya kita mampu semua gara-gara kita corona. Ya kan? Takut sama Allah. Kadang-kadang manusia percaya kalau nggak disuntik kamu mampu, percaya disuntik. Kamu Allah bilang baca zikir, wirid, selamat, nggak percaya. Kalau orang dulu lebih yakin Allah sih. Kalau di sini selamat semuanya udah. Katanya ulama, jadi orang yang hadir di majelis-majelis itu sudah dilindungi oleh Allah. Karena takut sama Allah, pasti dilindungi Allah dari adabnya. Nabi pernah bersabda, man khafallah habahu kullu syai. Siapa orang yang takut sama Allah, segala macam sesuatu takut sama dia. Tapi kebalikannya, wa man lam yakhifillah lam yakhaf kullu syai.
Sekarang nggak takut sama Allah, nggak bakal segala macam sesuatu takut, tambah berani sama dia. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita selamat. Dia bilang, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, di zaman apapun kamu harus takut sama Allah. Jangan wahdaka au fi jama'atin, kau sendiri atau jamaah mesti takut. Ra'akan nas au lam yarauka, au dilihat manusia atau enggak dilihat manusia mesti takut sama Allah. Itu yang dimaksud apa? Haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'ah. Apa nama atbi'? Atbi' itu ikuti, ayat al-hib. Akibaha mubasyaratan. Ikuti setelah perbuatan dosa itu, seketika itu juga mubasyaratan, jangan pakai nunggu-nunggu. Anak mau tobat nanti aja deh kalau tahun 2024 udah ganti presiden mau tobat, nggak bisa gitu. Ya sekarang ini udah kalau mau tobat. Al-hib akibaha mubasyaratan. Ikuti, susuli perbuatan dosa itu seketika itu juga. Kalau ulama dulu bilang apa? Kalau kita ini hadirin berbuat dosa di sini sekarang dosa ini, ikuti di sini juga kita berbuat taat. Kalau kita yang berbuat dosa bareng-bareng, jadikan kita berbuat taat bareng-bareng gitu. Kalau kita ini berbuat dosa, katanya ulama ngumpat-ngumpat, jadikan kita ngumpat-ngumpat berbuat taat. Kalau kita katanya ulama durasinya berbuat dosa 1 jam, kalau bisa 1 jam, kalau bisa lebih dari berbuat taat. Tujuannya apa? Biar ngapus dosa kita yang kita lakukan. Jadi itu katanya ulama, wa atbi'is sayyi'ah, as-sayyi'ah ad-dambu allati tasjuru 'anka. Dosa-dosa yang timbul dari kamu itu namanya ad-dam, as-sayyi'ah, dosa-dosa. Nah, disuruh ikuti seketika itu, jangan pakai nunggu-nunggu nanti. Maksudnya apa hadirin? Itu nanti tamhuha bakal menjadi penghapusnya. Tamhuha ay tuziluha min sahaifil malaikatil katibin, yang bisa menghapus dari catatannya malaikat yang nyatet dosa kita. Jadi setiap kita itu ada malaikat di kiri kanan, apa namanya? Rokib, atid. Kalau rokib mencatat kebaikan, atid keburukan, itu selalu dicatat. Kan di Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Infitor ya, ayat 10 sampai ayat 12. Allah bilang bahwa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setiap kita itu ada malaikat yang selalu mantau kita. Itu malaikat hafadho. Wa inna 'alaikum lahafidin. Malaikat hafadho itu malaikat yang selalu ngelihat bareng kemanapun, dimanapun, siapapun, kapanpun, bagaimanapun dia ada di situ. Jangan dibilang kan ada hadis Nabi kalau di rumah itu ada gambarnya anjing, malaikat gak masuk. Ya udah kalau gitu bawa anjing aja kemana-mana. Ya kan akhirnya malaikat gak bisa nulis. Bukan itu malaikat rahmat. Malaikat rahmat gak masuk di rumah orang ada gambarnya anjing, ada lagi anjing, ada patung-patung, gak masuk di situ jadi. Tapi kalau malaikat hafadh mau ada kucing, ada anjing, ada binatang apa masuk bersama kita karena dia mantau terus gitu. Nah itu nyatet semua kebaikan keburukan kita. Nah di situ bilang apa? Dihapus kalau ini malaikat nulis dosanya. Dosa. Begitu kita berbuat baik, oke, ini ngomong sama Atid, barusan dia soal. Udah dia hapus. Coba kalau kita banyak amalan baik, dosa banyak hapusin. Udah alam-alam bersih kosong. Alhamdulillah, isinya kebaikan semuanya. Itu yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Khaliq, katanya ulama bahasa Arab, khaliq itu ay jahid nafsak wa takallaf bil mujamalah. Paksain diri kamu itu berbuat baik. Wa khaliqin nas. Ya kalau sama manusia itu hadir, kalau kita enggak maksain diri kita untuk berbuat baik, enggak bakal bisa. Karena al-khuluq itu aqabah. Al-khuluq itu perangai tabiat manusia. Setiap manusia itu dikasih Allah perangai semua. Dan itu yang kontrol kita. Kita bisa jadikan perangai kita baik atau buruk, kita sendiri yang bikin. Kayak ini mic ini. Semua dikasih. Mic ini mau dibikin kenceng, mau dibikin pelan, mau dimatiin bisa nggak? Ya. Kencengin coba. Bung, mati. Tergantung nanti. Itu mau ikuti tabiat baik, tabiat buruk, semua dikasih sama manusia. Tinggal kita mengikuti. Makanya katanya ulama, kalau wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, itu jahid nafsa, perangi nafsu-nafsu buruk kita dengan nafsu yang baik, supaya nafsu buruk itu kalah. Yang ada di dalam Burdatul Madih di situ disebutkan wa nafsu katibli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in tahtimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak anak bayi yang netek sama ibunya. Anak bayi kalau netek sama ibunya coba mau netek, terus kalau nggak mau terus mau nangis mau netek. Tapi kalau sudah usia sudah 2 tahun, dia nggak berupaya orang tuanya untuk menyapi, untuk nyopot tetenya, sampai umur 50 masih mau netek terus.
Ya. Ini mohon maaf ini udah jelas ini. Ya kan? Coba kalau seandainya nggak dibiasain, kalau nggak berhenti udah. Apa jelas ini. Mudah-mudahan insya Allah selamat ya. Kalau anak kecil dibiasain berhenti udah. Coba dimau nggak mau. Umur 3 tahun nggak mau, udah 2 tahun ditutup. Nafsu kayak gini, jangan diturutin kemauannya. Begitu diturutin terus dia bakal nerangin dan ente yang kalah. Tapi kalau ente lawan dia yang kalah mampusnya. Oleh karena dia nggak bakal lagi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang sama dunia, dia bilang apa? Dunia, tolong jangan nipu aneh udah, ya kan? La taburri alayya, jangan kau tipu saya. Burri ghairi, kalau kau mau nipu selain saya bisa. Kalau saya nggak bakal, jangan harap udah. Kenapa? Waktu kita datang, saya itu sudah talak kamu talak 3. Paham? Maknanya talak 3 apa? Kalau orang kawin talak 3 itu kira-kira bisa balik nggak? Ya, bisa. Enggak bisa, kecuali dikawin orang lain dan setelah itu dicerai balik lagi. Ini sudah talak 3, udah ganggangan haram balik lagi yang mana? Jadi itu nggak nafsu, subhanallah. Nafsu udah tekik duluan aja, mampus dia udah. Ya kalau kita kan diturutin terus, akhirnya tambah berani dia. Makanya jahid nafsa, wa takalla bil mujamalah. Kalau sudah itu paksain yang cakep-cakep. Sudah ditekit itu yang buruk dikasih yang baik-baik. Akhirnya apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al khuluq itu al-qaba. Wa qad yakunu bin nasi bil husni wa qad yakunu bin nasi bis-su. Kata ulama, kadang-kala nafsu itu semua manusia itu disifati sifat yang baik dan kadang-kala ada disifati di setiap manusia sifat yang buruk. Kalau dia perangi tadi itu nafsunya yang buruk akan jadi baik. Tapi kalau dia nggak perangi nafsu yang buruk, merangi dia akan jadi buruk. Naudzubillah. Makanya kata pepatah Arab bilang apa ini? Man syabba syabba alaih. Siapa orang yang mau membiasakan sesuatu akan terbiasa atasnya. Coba biasain ngaji dikir hadir kayak gini. Kalau nggak datang, nggak hadir, nggak enak dia gitu. Ya habis soalnya kalau nggak hadir sekali rasanya kayak punya utang. Karena udah tiap hari, udah kebiasaannya. Kalau nggak bisa, nggak enak. Semua kita nih. Coba kalau kita biasain hadir di sini di majelis ini, dalam musafa, setiap malam ini atau setiap bulan sekali, setiap apa kegiatan yang dipindah sini, kita nggak datang kayak punya utang. Tapi kalau kita biasa nggak datang, mau datang berat deh, malas nggak biasa. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa amalkan. Ada hadis yang salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.